Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita dan kita akan bercerita tentang sebuah kisah teman-teman. Jadi di sini kisahnya tentang seorang penjual toko masuk Islam gara-gara anak kecil yang sering berbelanja. Oke, singkat cerita kita bahas dulu teman-teman. Jadi di sini ada anak kecil bernama Taufik. Pada kala itu, dia selalu belanja di pada toko ini bernama Bapak Andi. Si Taufik selalu berbelanja di toko Bapak Andi. Tapi si Taufik ini setiap hari belanjanya cuman 500 perak teman-teman. Jadi dia selalu beli permen. Ketika itu Bapak Andi sedang tertidur. Datanglah si Taufik ini mau membeli permen yang biasanya dia beli teman-teman. Dia pokoknya beli permen setiap hari yang harga 500 rupiah karena dia selalu mendapat uang jajan dari ibunya. Setiap hari itu mendapat sekitaran 1.000 rupiah teman-teman. Kemudian si Taufik ini selalu pergi belanja ke tempat toko Pak Andi. Pada waktu seketika Pak Andi ini sedang tertidur teman-teman. Datang si Taufik untuk berbelanja dan membangunkan si Pak Andi. Kemudian si Pak Andi ini terbangun dan kejadian ini terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Tiap hari si Taufik belanja permen kesukaannya di toko Pak Andi. Karena digini teman-teman, pada seketika si Taufik ini pergi berbelanja yang disuruh oleh mamanya untuk membeli pokoknya dia disuruh membeli sebuah kalau nggak salah sih sabun untuk cuci piring gitu. Akhirnya dia punya kelebihan kembalian dan dia pengen membeli permen dan tertujulah permen kesukaan itu. Pada akhirnya dia sering sekali beli permen di tempat itu teman-teman. Kemudian saking senangnya dengan permen ini, dia harus ngumpulin uang jajan jika dikasih sama mamanya. Dia ngumpulin sekitar 5.000 dan target dia pokoknya tiap hari itu nggak boleh lebih 500 rupiah, itu harus beli permen. Dia nggak mau beli 2, nggak mau beli 3 ataupun lebih. Dia tiap hari belinya satu dan tiap hari beli. Singkat cerita, Pak Andi ini ada kegiatan yang benar-benar sibuk. Tapi datang keinginan si Taufik ini membeli permen pada hari itu teman-teman. Dan si Pak Andi ini mengharuskan tokonya ditutup 1 hari. Dan Taufik ini pun bingung dong. Tapi Pak Andi ini sedang ada acara di sebelah rumah sebenarnya. Dari jarak rumah itu ke rumah tokonya itu sekitar 10 rumah. Jadi keinginan si Taufik untuk membeli permen itu sedang sedang ingin membeli gitu. Ketika sedang ingin membeli, si Taufik pergi ke toko Pak Andi. Ketika sampainya di sana, Pak Andi sedang tidak ada. Kemudian dia bingung. Pergilah Taufik ini ke toko tetangga atau toko-toko yang lainnya. Dia mencari permen yang dia inginkan. Setelah beberapa toko dia mampiri, sekitar ada 3 atau 5 toko, dia tidak menemukan permen yang dia sukai teman-teman. Menurut informasi atau ada seseorang lewat, kemudian si Taufik bertanya, abang,
toko ini kok nggak buka, orangnya kemana? Kemudian abang itu berkata, dia di sana, di rumah tetangga ada acara Natalan. Oke, pada saat itu pada hari Ahad teman-teman ya. Pada hari Ahad, kemudian si anak kecil ini, si Taufik ini berinisiatif untuk datang ke acara Natal tersebut, acara tetangganya itu. Kemudian dia mendatangi dan menunggu di depan. Dan pada akhirnya ketika dia di depan, dia melihat Pak Andi ada di dalam. Dia ingin menyapanya atau memanggilnya agar segera dibukakan toko atau membeli permen. Akan tetapi, dia merasa segan teman-teman untuk memanggil Pak Andi karena saking ramainya di tempat Natalan tersebut. Akhirnya, dia menunggu sekitar 1 jam di depan pintu. Nunggu sampai 1 jam, tak kunjung-kunjung Pak Andi menyelesaikan acaranya. Dia masih sibuk dengan kegiatannya bersama teman-teman atau warga-warga yang merayakan Natal di sekitar tersebut. Dan seketika menunjukkan jam 11 pagi menuju siang teman-teman ya. Si Taufik ini sudah merasa mulai malas menunggu. Ya namanya anak kecil teman-teman ya. Dikala itu si Taufik umurnya sekitar 7 tahun. Kemudian dia berinisiatif untuk masuk teman-teman. Kemudian Pak Taufik melirik dan melihat si Andi melirik dan melihat si Taufik di depan. Kemudian dia tersenyum melihat Taufik. Dia kira anak ini sedang bermain. Oke. Seketika itu si Taufik mulai malas dan mulai timbul rasa bosan untuk menunggu. Akhirnya dia beranikan diri untuk memanggil Pak Andi. Akhirnya si Taufik ini berteriak, Pak Andi, Pak Andi. Terus Pak Andi ini menoleh. Anak ini kenapa gitu. Terus teman-teman sekitar bertanya, ada apa anak itu? Terus Pak Andi bilang, sebentar ya, saya coba ke sana. Pada kemudian Pak Andi ini menghampiri si Taufik. Ada apa adek? Mau beli, kata Taufik, mau beli permen pak. Kami lagi tutup, gak bisa buka ya, besok baru buka, soalnya ada kesibukan, hari ini ada acara. Dan si Andi pun merasa kecewa. Akhirnya Taufik ini kecewa. Akhirnya Taufik menangis. Dan Andi ini merasa iba. Oke, ya udah kata Pak Andi, ya udah kita pulang sebentar, baru kita ambil permennya, saya kasih 2 ya, katanya. Besok-besok jangan kayak gini lagi ya, jangan teriak-teriak, nggak enak nih dilihatin gitu. Akhirnya pas mau pulang tepatnya udah hampir jam 12 teman-teman. Ketika itu Pak Andi ini ingin pulang bersama si Taufik. Tibanya perjalanan, ketemulah si abang-abang penjual es. Si Taufik ini pengen teman-teman, tapi uangnya cuma 500 untuk permen tadi. Dia melirik tukang es ini, seketika mampir di sebuah masjid. Si Taufik ini memperhatiin. Dia mampir ke masjid, terus ada anak-anak nih rame beli di sekitar masjid itu. Akhirnya
anak-anak beli, dan si Taufik ini masih memperhatiin dengan perjalanan jalan kaki bersama Pak Andi. Seketika sampai perjalanan, sedikit-sedikit maju, azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan, dan luar biasanya tiba-tiba si Taufik bilang, "Pak Andi." Nah, Pak Andi bilang, "Ada apa? Ada apa Taufik?" "Mau sholat." Dia mau sholat gara-gara melihat ada penjual es ini mampir ke situ. Mampir ke sini. "Ya sudah," kata Pak Andi. "Saya temanin sebentar, tapi jangan lama-lama." Oke, ketika Pak Andi itu duduk di menunggu si Taufik ini ambil wudhu. "Kenapa kamu ambil wudhu? Kenapa kamu membasuh tanganmu?" kata Pak Andi. "Saya mau sholat." "Harus wudhu dulu," kata mama. "Harus bersihin diri gitu. Harus cuci tangan, cuci ini biar nanti sholat itu dalam keadaan bersih." Oke, Pak Andi diam-diam aja, santai memperhatiin. Oke. Seketika dia memperhatiin Andi sholat di dalam Taufik. Pak Andi memperhatikan Taufik sholat di dalam. Dia ngambil air wudhu, setelah wudhu dia sholat di situ. Dia masih, ya gimana ya, kalau anak kecil masih sholat masih agak sedikit melirik sana lirik sini, masih belum terlalu kusyuk teman-teman. Tapi si Taufik ini selalu memperhatiin abang yang penjual es ini. Oke, setelah selesai sholat, si penjual es ini malah mengaji teman-teman. Mengaji, dan tiba-tiba si Taufik ini selalu memperhatiin, dia berharap abang ini ngasih dia es gitu. Ya tahulah anak kecil kan. Dan Pak Andi sudah malah merasa bosan untuk menunggu karena memang ada acara Natalan tersebut teman-teman. Dia rencananya kan cuma mau mengambil permen sama Andi sebentar. Tapi dia malah menunggu lama karena harus nunggu Taufik sholat. Tiba-tiba si Taufik dengerin anak orang ini ngaji. Seketika Pak Andi ini mendengar si penjual es ini ngaji teman-teman, dengan suara yang begitu indah. Kala itu penjual es ini ngaji, entah dia surat apa gitu. Pokoknya dia tertuju pada surat kalau nggak salah surat Wal Asri kayaknya. Iya, Wal Asri teman-teman. Ketika dia membaca surat Wal Asri gitu, Pak Andi ini merasa tersentuh hatinya, mendengar lembut, adem. Oke, setelah itu lambat berlalu, Pak Andi mengajak si Taufik untuk ngambil karena dia memang terburu-buru teman-teman, karena masih ada acara. Setelah itu sampainya ke tempat penjual permen, si Taufik ini membeli permen. Akhirnya Pak Andi buru-buru untuk kembali ke acara. Dan si Taufik ini udah mau pulang ke rumahnya karena sudah membeli permen. Lanjut cerita, setelah mau sampai acara tempat Natalan tersebut teman-teman, tiba-tiba acara itu berantakan gara-gara ada kejadian yang mengenaskan. Karena suatu tabung LPG yang berada di acara itu tiba-tiba meledak dan harus terbakar di tempat acara tersebut. Dan di samping acara tersebut ada tetangganya menjual bensin enceran dan harus mengenai bensin enceran itu, dan tiba-tiba meluap apinya besar. Dan seketika itu Pak Andi terenyuh dan berpikir, untung si Taufik ini mengajak membeli permen dan tiba-tiba harus mampir ke masjid mendengar
abang penjual es ini mengaji, teman-teman. Kalau tidak, dengan waktu tersebut, mengulur-ngulur waktu itu, mungkin dia akan celaka. Pada esok harinya, Pak Andi berjualan dan merenungi. Dia menunggu si Taufik untuk membeli permen. Seketika itu dia menunggu si Taufik ini membeli permen. Biasanya sekitaran udah mau suhur atau sekitar jam 11, si Taufik ini datang beli permen. Tapi pada hari itu Taufik nggak ada muncul. Selama 3 bulan itu si Taufik ini beli permen itu terus, teman-teman. Pada hari itu Taufik nggak beli permen. Penasaran dong si Pak Andinya, kenapa sih anak ini nggak beli permen gitu. Akhirnya dia nanya, kenapa sih ini nggak ada gitu. Akhirnya dia menyeberang dan cari rumah si Taufik. Kenapa Taufik? Di mana Taufik? Akhirnya Pak Andi ini udah merasa senang gitu sama anak ini, karena dia bisa memberi ketenangan di saat anak ini ada, beli permen, diajaknya setiap jalan, ada ketenangan jiwa bersama si Taufik. Ternyata si Taufik lagi demam, teman-teman. Lagi demam. Setelah diperiksakan ke rumah sakit, ternyata si Taufik terkena kanker dan divonis umurnya nggak lama lagi. Singkat cerita, si Pak Andi melihat si Taufik dalam keadaan yang mengetahui kalau si Taufik sedang kena kanker. Akhirnya Pak Andi bersedih, teman-teman. Dia membawakan sebuah permen kesukaannya. Dia memperlihatkan di dalam keadaan si Taufik sedang berbaring, lemas, teman-teman. Kemudian dia menunjukkan permen kesukaannya. Pak Andi bilang, "Dek, saya bawain permen kesukaanmu." Ketika itu si Taufik gak bisa berkata-kata apa-apa. Dia cuma tersenyum. Kemudian Pak Andi heran, kenapa ini ada Taufik ini semangat dan selalu gembira. Dan dia memanggil Pak Andi sama ibunya. "Ma, apa bener Taufik umurnya udah gak lama lagi?" Saat itu mamanya menangis, teman-teman. Menangis, dan Pak Andi pun gak mau kelihatan sedih. Kata mamanya, "Enggak nak, siapa bilang? Taufik cuma demam kok, cuma sakit biasa. Tapi kata dokter, Taufik bentar lagi, Taufik kena kanker ya." "Enggak nak, tapi tadi Taufik dengar dokter ngomong kayak gitu sama mama." Tanpa sengaja, ibunda Taufik meneteskan air mata. Dan Pak Andi pun meneteskan air mata, teman-teman. Kemudian Taufik bilang, "Ma, kalau misalnya umurku sebentar lagi, aku gak bisa beli permen lagi dong ke tempat Pak Andi. Aku gak bisa ngajak Pak Andi lagi dong jalan-jalan. Aku gak bisa lagi dong berkunjung ke tempat Pak Andi." Seketika itu di ruangan henyuh. Semuanya bersedih, teman-teman. Semua berhenyuh sedih. "Mah," dia bilang, "Mah, kalau aku mati nanti, kira-kira aku ketemu ayah gak ya di surga?" Ketika itu semuanya orang pada menangis mendengar kata-kata si Taufik. Kemudian
dengan kebiasaannya si Taufik ini nggak pernah tinggal sholat meskipun umurnya masih kecil, teman-teman. Karena dari kecil dia selalu diajarkan sama orang tuanya jangan tinggalkan sholat, nak, dan selalu dengarkan murotal Al-Quran gitu. Seketika itu si Taufik pengen, mah putarin murotal mah, saya pengen dengar, Taufik pengen dengar surah Al-Waqiah mah. Dan di saat itu mulailah diputarkan murotal itu dengan kehadirannya Pak Andi. Kemudian Taufik mendengarnya dengan khusyuk, diam, adem. Dan Pak Andi pun terbawa suasana, teman-teman. Dia merasakan lantunan ayat itu dengan suara yang merdu. Dengan seketika, belum sampai ayat Al-Waqiah selesai, teman-teman. Di dalam cerita tersebut, Taufik tersenyum. Dia tersenyum. Kemudian dia melihat ibundanya, melihat Pak Taufik, dan tanpa terduga Taufik telah tiada, teman-teman. Taufik telah meninggal dunia. Semua berkata inilah wa innalillahi rajiun. Dan ibunya ketika mengetahui Taufik meninggal dengan seperti itu, sama sekali dia tidak menangis, teman-teman. Dia malah tersenyum. Dan Pak Andi memperhatikan raut wajah ibundanya. Pak Andi ini tahu kalau ibundanya bersedih, tapi dia memperlihatkan raut muka yang senyum, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Pak Andi berkata kepada ibunda si Taufik, yang sabar bu ya, yang tabah. Ketika itu ibunda Taufik berkata, sungguh saya bahagia dengan kepergian Taufik. Wahai Pak Andi, dia tidak pergi, dia tidak meninggalkan kita semua. Tapi sungguh aku bersumpah, dia telah mendahului kita semua menuju surga. Dia akan bertemu ayahnya, dan suatu saat dia yang akan mengantar saya, Pak Andi. Seketika itu Pak Andi tersenyum dan benar-benar kagum dengan kisahnya. Dia menyaksikan sebuah kisah dari anak kecil yang membuat dia menjadi lebih tenang, menjadikan dia lebih tahu arti sesungguhnya. Pada seketika, singkat cerita, setelah kejadian itu, setelah pemakaman, pulanglah Pak Andi ke rumah. Dan di dalam hatinya udah tergebu-gebu ingin mempelajari sebuah Islam. Gara-gara tegarnya si Taufik ini, dia selalu bersama membeli permen ketika dia mengajarkan sebuah perjalanan ketenangan. Dan setelah kemudian meninggalnya si Taufik, sebulan kemudian Pak Andi memantapkan diri masuk Islam, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ceritanya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pembelajaran ataupun ilmu bahwa kehidupan ini
perlulah kita syukuri dan harus kita jalani, karena suatu saat kita akan wafat, teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.